Usai 130 hari menjabat sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE, Elon Musk akhirnya mundur dari pemerintahan Donald Trump. Sehari setelah mengumumkan pengunduran dirinya, Elon muncul di Gedung Putih dengan mata kanan lebam. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ia ditonjok anaknya atau terlibat skandal narkoba? Selengkapnya kita bahas. Jumat 30 Mei lalu, Elon Musk resmi mengakhiri masa tugasnya sebagai Kepala DOGE, lembaga baru buatan Trump yang bertugas memangkas pemborosan federal. Namun munculnya ia di Gedung Putih menimbulkan pertanyaan publik. Beberapa bulan ke belakang, bisnis dan citranya memang babak belur. Namun sekarang, wajahnya juga. Sudut mata Elon tampak bengkak dan hitam keunguan. Terlihat jelas saat ia bersebelahan dengan Trump dalam konferensi pers singkat di ruang oval. Jika benar itu akibat pukulan, daftar kemungkinan pelakunya tidaklah singkat. Bisa jadi dua ibu dari anak-anaknya, sejumlah birokrat federal, pemegang saham Tesla, Partai Republik di Capitol Hill, atau bahkan beberapa pemilih Trump yang belakangan bersikap dingin terhadapnya. Namun saat wartawan bertanya soal kondisinya, Elon menjawab tanpa ragu. Katanya memar itu akibat pukulan bercanda anak lelakinya yang baru berusia 5 tahun. Trump sudah beberapa kali bertemu X, ia pun merespon dengan tertawa kecil dan berkata X bisa melakukannya. Di hari yang sama, The New York Times merilis laporan panjang mengenai kebiasaan penggunaan obat Elon Musk dari ekstasi, ketamin, hingga stimulan yang biasa digunakan ADHD. The New York Times menyebut konsumsi itu bukan sesekali, tapi harian. Dalam beberapa bulan terakhir, Elon juga terlihat tampil tak biasa. Februari lalu contohnya, ia membawa gergaji mesin ke atas panggung konvensi konservatif dengan kacamata hitam. Pidatonya saat itu disebut tidak fokus, diselingi gelak tawa dan gagap yang tak biasa. Elon menolak menanggapi laporan tersebut. Ia hanya menjawab soal wajah lebamnya, bukan soal narkoba. Akhir Januari lalu, Donald Trump menunjuk Elon Musk sebagai pemimpin DOGE untuk merampingkan anggaran dan mengefisiensikan birokrasi federal. Selama menjabat, DOGE menargetkan pemotongan anggaran federal hingga 2 triliun US dollar atau sekitar 32.000 triliun rupiah. Tapi realisasinya, ia baru berhasil memangkas kurang dari 10% dari target itu, atau sekitar 2.800 triliun rupiah. Itu pun belum final, masih dalam perdebatan di Kongres. Dalam 130 hari, DOGE juga mengklaim telah memangkas sekitar 260.000 pegawai sipil federal, hampir 12% dari total ASN Amerika. Pemangkasan itu dilakukan lewat tekanan, ancaman pemecatan, hingga program pensiun dini. Dampaknya, pengadaan barang terganggu, biaya operasional malah membengkak, hingga talenta di bidang sains dan teknologi banyak yang keluar. Beberapa lembaga bahkan sempat dibekukan sepihak oleh Elon, seperti USAID, Badan Bantuan Internasional Amerika Serikat. Keputusan itu kemudian dibatalkan oleh pengadilan federal. Elon juga memicu banyak konflik internal. Ia berseteru dengan sejumlah menteri di kabinet Trump. Yang paling panas, baru-baru ini muncul bentrokan dengan penasihat perdagangan Trump, Peter Navarro. Elon bahkan menyebutnya lebih dungu dari sekarung batu bata. Gaya kepemimpinan Elon juga dianggap otoriter. Ia mewajibkan seluruh ASN federal melaporkan 5 capaian kerja setiap minggu. Jika tidak, mereka dianggap mengundurkan diri. Ia juga melarang bekerja dari rumah, menyebutnya sebagai privilege era COVID yang harus segera dihapus. Akhirnya, banyak pegawai memilih resign massal, bukan hanya karena tekanan, tapi karena merasa kehilangan arah. Kebijakan berubah-ubah, birokrasi tidak dilibatkan, dan komunikasi Elon dianggap penuh ejekan. Puncak ketegangan terjadi usai DPR Amerika Serikat mengesahkan RUU One Big Beautiful Bill. Paket kebijakan ekonomi besar yang menggabungkan pemotongan pajak dengan peningkatan belanja. Menurut Elon, ini merupakan pengkhianatan terhadap prinsip efisiensi. Menurutnya, rancangan itu menambah defisit, bukan menguranginya, dan juga merusak kerja tim DOGE. RUU itu diprediksi bisa memperparah defisit federal hingga 4 triliun US dollar dalam 1 dekade. Elon menyindir dan menyebut RUU tersebut tak akan berhasil. Trump dan timnya tak menanggapi langsung, tapi Wakil Kepala Staf Stephen Miller menulis di platform X bahwa RUU itu tidak menggantikan misi DOGE. Meski begitu, perbedaan pandangan ini jadi sinyal kuat keretakan hubungan Trump dan Elon Musk.
Kini tekanan tak hanya datang dari internal pemerintahan, perusahaan Elon juga babak belur. Dealer Tesla jadi sasaran demonstrasi, bahkan ada mobil yang dibakar. Proyek SpaceX ke Mars gagal, Starship meledak di uji coba. Petisi di Kanada juga muncul, menuntut pencabutan kewarganegaraan Elon karena dinilai mendukung tokoh sayap kanan ekstrim dan merusak reputasi Kanada. Elon mengaku frustrasi. Menurutnya meningkatkan sistem di Washington seperti mendaki tebing licin dengan tangan kosong. Status Elon sebagai kepala Doge telah berakhir, tapi Trump bilang miliarder itu masih akan diminta sebagai penasihat tak resmi. Meski demikian, Elon menekankan akan mengurangi pengeluaran pribadi untuk politik. Sebelumnya ia menyumbang 300 juta US dollar atau 4,8 triliun rupiah untuk kampanye Trump. Dengan mundurnya Elon Musk, masa depan Doge dipertanyakan. Apakah akan dibubarkan, direstrukturisasi, atau hanya jadi catatan kaki dalam sejarah eksperimen efisiensi ala Silicon Valley? Terlepas dari lebam di wajahnya, mungkin sebenarnya luka ada pada reputasi, hubungan politik, hingga janji yang belum sempat ditepati. Simak terus informasi terupdate mengenai isu internasional hanya di Kumparan, bicara fakta lewat berita.